Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzila Rahmaini Putri dengan NPM 20 10 63 10 60 145. Di sini saya akan menampilkan sebuah media pembelajaran berupa PowerPoint yang akan membahas tentang materi perkembangan peserta didik. Mari simak videonya ya. Materi pertama yaitu hakikat perkembangan. Perkembangan adalah serangkaian perubahan individu yang berlangsung secara teratur atau terarah dan bersifat tetap. Perubahan dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis artinya perubahan dalam perkembangan saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. Progresif artinya perubahan yang bersifat maju, meluas, mendalam, meningkat baik secara kualitatif atau fisik dan kuantitatif atau psikis. Dan yang terakhir berkesinambungan, artinya perubahan yang terjadi pada setiap individu terjadi secara berurutan. Ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran. Aspek fisiknya berupa perubahan tinggi dan berat badan serta organ-organ lainnya. Aspek psikis berupa bertambahnya perbendaharaan kata dan semakin matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan mengajukan imajinasi kreatif. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi. Aspek fisiknya yaitu proporsi tubuh anak akan berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Sedangkan aspek psikis, perubahan imajinasi dan fantasi realitas, dan perubahan perhatian yang dulunya hanya pada diri sendiri akan beralih sedikit demi sedikit pada orang lain. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama. Aspek fisiknya, lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak yang terdapat pada dada, rambut, dan gigi susu. Aspek psikisnya berupa lenyapnya masa mengoceh, bentuk gerak-gerik anak-anak seperti mengakak, dan perilaku impulsif yaitu melakukan sesuatu tanpa berpikir dahulu. Dan yang terakhir yaitu munculnya tanda-tanda baru. Aspek fisiknya, tumbuh dan pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer maupun sekunder. Dan aspek psikisnya, perkembangan rasa ingin tahu terutama pada bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, agama, alam, nilai, dan moral. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak berhenti. Yang kedua, semua aspek saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase memiliki ciri khas. Dan yang terakhir, setiap individu akan mengalami tahapan fase perkembangan. Materi selanjutnya yaitu karakteristik dan perbedaan individu. Hakikat individu adalah manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu pada dirinya. Karakter individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Oleh karena itu, karakter adalah nilai yang unik bagi yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Kemendikmas tahun 2010. Contoh-contoh keragaman karakter atau sifat individu. Yang pertama, Malik sifatnya pendiam dan tertutup. Yohan sifatnya riang dan terbuka.
Alika sifatnya pemalu dan tidak senang keramaian. Dan yang terakhir, Yani sifatnya pemarah namun mudah memaafkan. Cukup sekian penjelasan materi mengenai perkembangan peserta didik dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.